Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Setiadi dan rekan saya Muiku Maulana Sandova. Kali ini saya akan membahas tentang sistem dan struktur organisasi sekolah. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Rani Sukiyarni, SPD MPD. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Unsur dalam struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu wahana dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Atas dasar itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan maupun kebudayaan di Indonesia. Untuk unsur-unsur dalam struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 1. Menteri, yang kedua Sekretariat Jenderal, yang ketiga Inspektorat Jenderal, yang keempat Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kelima Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang keenam Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, 7 Direktorat Jenderal Kebudayaan, ke-8 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, ke-9 pusat-pusat di bidang khusus, dan ke-10 instansi vertikal di wilayah. Untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pembantu Presiden dalam mengelola sistem pendidikan nasional. Tugas pokok Menteri adalah A. Memimpin Departemen sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan pemerintah dan pembina aparatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Yang B. Menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan Presiden. Yang C. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi lainnya dalam usaha pengelolaan sistem pendidikan nasional. Lalu ada B. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal merupakan satuan pembantu pemimpin dan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tugas pokok Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta memberikan layanan teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok Departemen. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi A. Mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Departemen untuk kegiatan layanan teknis administrasi bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Departemen. Lalu ada C. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah satuan pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri. Lalu ada D. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Tugas pokok Dirjen Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang kebudayaan berdasarkan kebijakan dan ditetapkan Menteri. Lalu ada pusat-pusat di bidang khusus. Pusat-pusat merupakan pelaksanaan tugas di bidang khusus yang sesuai dengan nama sebutannya. Pusat-pusat ini berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat-pusat tersebut adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, lalu ada Pusat Pembinaan Perpustakaan, Pusat Kesegaran Jasmani Rekreasi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Pusat Teknologi Komunikasi dan Kebudayaan, dan terakhir ada Pusat Grafika Indonesia. Lalu ada struktur organisasi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara keseluruhan, tugas pokok instansi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0173/0/1983. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan pelaksana tugas dan fungsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi. Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab kepada Menteri. Lalu ada unsur kepemimpinan. Unsur kepemimpinan di sekolah terdiri dari kepala sekolah dan wakil. Pemimpin sekolah berfungsi sebagai penanggung jawab atas semua kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, mereka mempunyai kedudukan tertinggi dalam organisasi sekolah. Di samping itu, dilihat dari hubungan dan organisasi pendidikan secara keseluruhan, kepala sekolah merupakan pejabat fungsional dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada unsur tata usaha. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis administratif, pemimpin sekolah dibantu oleh unsur tata usaha. Kegiatan tata usaha ini antara lain meliputi pekerjaan, surat menyurat, dan kearsipan. Pelaksanaan pengusulan pegawai, pengurusan kenaikan pangkat dan kesejahteraan pegawai, pekerjaan pencatatan keuangan sekolah, serta proses pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengamanan semua sarana dan prasarana sekolah. Lalu ada unsur urusan. Unsur urusan merupakan bagian dari organisasi sekolah yang dijabat oleh guru. Penunjukan unit ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan tugas membantu penyelenggaraan kegiatan administratif pendidikan di sekolah dalam bidang-bidang pengajaran, kesiswaan, pembimbingan dan penyuluhan, pengabdian masyarakat, dan kokurikuler. Lalu ada unsur instalasi. Instalasi membantu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dengan jalan menyediakan layanan penunjang bagi terselenggaranya pendidikan belajar mengajar di sekolah. Lalu ada kelima, unsur pelaksanaan. Unsur pelaksana secara langsung melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Untuk pelaksanaan sekolah adalah ketua jurusan, guru bidang studi, guru kelas, dan wali kelas. Lalu ada siswa. Siswa merupakan fokus kegiatan layanan di sekolah. Katakan demikian karena semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap unsur dalam organisasi sekolah bermuara pada siswa sebagai peserta didik. Selanjutnya yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. 1. Tujuan dan isi program pendidikan guru. Karena pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesional, maka tujuan pendidikan prajabatan guru juga sejalan dengan kerangka tujuan pendidikan profesional lainnya. Tujuan pendidikan guru adalah membentuk kemampuan untuk A. Melaksanakan tugas yang mempunyai komponen mengenai apa yang harus dikerjakan, menguasai cara bagaimana setiap aspek dan tahap tugas tersebut harus dikerjakan, serta menghayati dengan rasional mengapa suatu bagian tugas dilaksanakan dengan satu cara dan tidak dengan cara lain. Dan B. Mengetahui batas-batas kemampuannya sendiri, serta siap dan mampu menemukan sumber yang dapat membantu mengatasi keterbatasannya itu. A. Penguasaan bahan ajaran. Ada dua hal pokok dalam tujuan ini. Pertama, meliputi penguasaan secara utuh bidang ilmu sumber ajaran dari segi konsep dasarnya, metodologi penelitian dan pengembangan maupun filosofinya. Hal ini menurut agar calon guru mampu secara mandiri belajar terus untuk meningkatkan penguasaan itu. Kedua, meliputi isi bahan ajaran pokok, sasaran baik cakupan, tata urutan, cara maupun bentuk presentasinya guna keperluan pengajaran. B. Penguasaan teori dan keterampilan keguruan. Hal ini meliputi A. Pengertian dan pemahaman yang berkaitan dengan filsafat dan ilmu pendidikan termasuk ilmu-ilmu penunjangnya. Dan B. Penguasaan prinsip dan prosedur keguruan yang berkaitan dengan bahan ajaran yang akan dibina. C. Kepemilikan kemampuan memperagakan untuk kerja.
Kemampuan yang dimaksud ini adalah kemampuan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di bidang mata ajaran spesialisasi yang melibatkan kelompok murid yang setara dengan kelompok yang akan diajarkan kelak. D. Pemilikan sikap, nilai, dan kepribadian. Pemilikan sikap, nilai, dan kecenderungan kepribadian yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas sebagai guru atau pendidik. E. Pemilikan kemampuan melaksanakan tugas profesional lain dan tugas administratif rutin. Pemilikan kemampuan pelaksanaan tugas-tugas profesional lain, tugas-tugas administratif rutin dalam rangka pengoperasian sekolah di samping kemampuan ambil bagian di dalam kehidupan sejawatan di lingkungan sekolah. Pada hakikatnya ada 8 kategori pengetahuan yang tercakup dalam kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan. 8 kategori itu adalah pengetahuan tentang objek belajar, yaitu pengetahuan tentang disiplin atau ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan dan materi bidang studi. 2. Pengetahuan tentang pelajar, yaitu pengetahuan tentang karakteristik pelajar. 3. Pengetahuan tentang lingkungan sosial budaya tempat berlangsung proses belajar mengajar. 4. Pengetahuan dan penghayatan tentang sistem nilai dan dasar filsafat bangsa dan negara. 5. Pengetahuan tentang proses perubahan tingkah laku manusia khususnya pelajar melalui berbagai proses belajar. 6. Pengetahuan penguasaan berbagai teknik penyajian informasi, teknik pemimpin proses belajar, dan teknik perencanaan proses belajar mengajar. 7. Pengetahuan penguasaan berbagai teknik pengumpulan data dan pemanfaatan informasi. Dan 8. Pengetahuan tentang kedudukan sistem pendidikan sebagai bagian terpadu dari sistem sosial negara. Mata kuliah yang diberikan di LPTK ditujukan untuk memberikan pengalaman kepada calon tenaga pendidikan agar mereka mampu mengkompetisi seperti yang telah ditentukan. Mata kuliah itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok mata kuliah dasar umum atau MKDU. Mata kuliah ini memberikan kemampuan secara umum yang harus dimiliki oleh seluruh lulusan perguruan tinggi. Ada mata kuliah dasar kependidikan atau MKDK. Mata kuliah dasar kependidikan MKDK bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk mempelajari ilmu dan praktek keguruan dan ilmu lainnya yang menunjang profesi keguruan. Yang ketiga, kelompok mata kuliah bidang studi atau MKBS. Mata kuliah bidang studi yang mengarahkan pengalaman belajar kepada penguasaan sosok, isi, metodologi, dan filosofi bidang ilmu tertentu yang akan diajarkan oleh calon tenaga kependidikan kepada siswanya kelak. 4. Kelompok mata kuliah proses belajar mengajar. Mata kuliah proses belajar mengajar diarahkan untuk membentuk kemampuan keguruan baik yang bersifat umum atau berbentuk prinsip dan pendekatan yang berlaku untuk keperluan pengajar maupun yang bersifat khusus, yaitu teknik serta prosedur yang erat kaitannya dengan hakikat dan bahan ajaran tertentu. 2. Kelembagaan pendidikan keguruan. Kelembagaan pendidikan keguruan ini di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan mulai dari kursus-kursus misalnya B1 dan B2 sampai kepada lembaga pendidikan keprajabatan seperti pendidikan guru, fakultas keguruan, dan ilmu pendidikan FKIP yang merupakan bagian universitas dan institut keguruan dan ilmu pendidikan dalam bentuk yang sekarang ini. Kesimpulan, sistem pendidikan di Indonesia merupakan sistem yang sangat besar dan kompleks. Fungsinya sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu wahana yang sangat menentukan berfungsinya sistem itu adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan hal itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai unsur-unsur yaitu materi, Sekretariat Jenderal, Inspektor Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, pusat-pusat bidang khusus, dan instansi vertikal di wilayah. Pengetahuan ini sangat penting bagi seorang calon guru. Lebih lanjut, seorang calon guru juga harus dipersiapkan untuk pengemban tugas sebagai tenaga pendidikan. Penyiapan ini dilakukan antara lain dengan memperbaiki pendidikan dalam jabatannya. Jika sudah terjadi, maka pendidikan dapat memenuhi sasaran, baik sasaran referensi, mutu, jumlah, dan efisiensi. Sekian dari kelompok Dendi Stedi dan Wiku Maulana Sandopa. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.